warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi ba'asahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi isni wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Yang terhormat para juri lomba drawing online yang arif lagi bijaksana, dan yang terhormat para hadirin wa hadirat rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Setiap manusia memiliki tanggung jawab menjaga dan melaksanakan amanah yang dipikulnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib bagi seseorang menanggung segala sesuatu yang telah ia terima. Makna tanggung jawab itu sendiri adalah kesadaran manusia atas perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Salah satu tanggung jawab manusia terdapat di Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatu ghilazun shidadu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya melekat-melekat kasar dan keras, yang tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan yang diperintahkan. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman supaya menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka dengan cara taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dalam suatu riwayat hadis Al-Qurtubi dinyatakan bahwa ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, lantas bagaimana cara kami menjaga keluarga kami?" Rasulullah SAW bersabda, "Laranglah mereka mengerjakan sesuatu yang kamu dilarang untuk melakukannya, dan serulah mereka melakukan sesuatu yang kamu diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya." Selain dari firman Allah, ada juga beberapa hadis yang membahas tentang tanggung jawab menjaga amanah. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud yang artinya diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Isa, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Abdul Malik, dari Rabi', dari Subrah, dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perintahkanlah kepada anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka tidak mau melakukan sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Dalam hadis di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada orang tua untuk mengajarkan sholat kepada anak-anaknya paling tidak ketika anak berusia 7 tahun. Dan jika anak tidak mau melakukan sholat padahal mereka sudah berusia 10 tahun, maka pukullah mereka. Tentu saja, kata memukul di sini memiliki makna memberikan peringatan dengan cara yang tidak melukai. Karena ini bukanlah adegan kekerasan terhadap anak, tetapi ini cara untuk mengajari anak supaya mereka menyadari betapa pentingnya sholat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang tanggung jawab menjaga amanah. Ini menunjukkan begitu pentingnya sikap tanggung jawab. Karena dengan sikap tanggung jawab kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia, bahkan dengan diri kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menanamkan sikap tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Karena semoga dengan sikap tanggung jawab kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.